Maka untuk itu jangan sampai kita usahakan, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kita harus berpikir, walaupun kita masuk ke surga nantinya, tapi dihukum oleh Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Kata Rasulullah, tiap-tiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau, kecuali orang yang enggan. Salah seorang sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Orang yang mentaatiku, dialah yang masuk surga. Orang yang tidak mentaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Berarti harus kita taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak taat kita bagaimana? Kalau kita enggak taat beribadah kita kepada Allah, kita tinggalkan ibadah, kita tidak melaksanakan ibadah sholat, kita meremehkan ibadah sholat, kita menjauhkan ibadah sholat, kita akan menyesal. Pernah ibu-ibu atau bapak-bapak ini kita meninggalkan sholat, nyesal nggak kita kira-kira? Nyesal nggak? Bapak-bapak nyesal nggak kita meninggalkan sholat? Kalau tahu nyesal kita meninggalkan sholat itu, jangan tinggalkan sholat lagi. Itu masih ada ampunan oleh Allah. Di akhirat nanti itu 7 orang meninggal dunia itu ada 5 penyesalan. Meninggalkan sholat ada 5 penyesalan. Di antaranya ingin kembali ke dunia ini, ingin mengerjakan ibadah sholat. Kenapa kita masih hidup? Tidak mau untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena sholat ini kita laksanakan itu kita sendiri-sendiri. Nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu, kata Allah, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi kata Allah, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ya, hari pembalasan itu ada pada hari itu kita tidak bisa lagi tolong menolong, tidak bisa lagi. Kita tidak berdaya, tidak bisa bantu membantu, tidak bisa tolong menolong. Semua perkara waktu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah kepada Allah ini bukan nanti, Pak. Sekarang ini kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita berdoa, ya Allah, akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Terserahkan kebahagiaan dunia kemudian di akhirat. Jauhkanlah dari azab-azab api neraka. Itu kita berdoa. Karena dunia ini jelas tahu semua kita bahwa kehidupan dunia ini ada sementara. Ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini orang yang taat beribadah kepada Allah. Suatu ketika Sya'ban ini tidak ada sholat di masjid. Lalu bertanya, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, di mana Sya'ban pagi ini? Kenapa enggak sholat berjamaah? Lalu sahabat menjawab, enggak tahu ya Rasulullah kemana Sya'ban pagi ini. Enggak tahu. Yalah, akhirnya Sya'ban, sahabat Nabi berkata dengan Rasulullah,
Nantilah kita tengok Rasulullah itu. Sya'ban itu, di mana Sya'ban? Pas sudah sholat, lalu Rasulullah bersama sahabatnya itu mengunjungi rumah Sya'ban itu. Mengunjungi Sya'ban, ternyata Sya'ban itu telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia, apa kata istri Sya'ban? Wahai ya Rasulullah, kita bilang suami saya meninggal dunia ini, ada 3 ucapan yang diucapkan oleh istri saya Sya'ban. Apa ucapan yang pertama? Yang pertama jauh, yang kedua baru, yang ketiga banyak. Itu ucapannya. Kalau yang itu sahabat Nabi yang bersya'ban itu ucapannya. Disamping mengucapkan lakimu mautakum bi kalimat la ilaha illallah itu juga Allah berzikir, juga ini 3 ucapan ini yang diucap oleh Sya'ban. Karena Rasulullah ini orang yang mendapat petunjuk. Faman ihtada fali nafsi. Apabila kita mendapat petunjuk, petunjuknya untuk dia seorang itulah. Tahu apa maksud ini? Wahai istri Sya'ban, apa yang jauh? Apa yang banyak? Apa yang baru? Suatu saat Rasulullah berpetunjuk, yang jauh itu kenapa sholat ini tak jauh gitu? Kenapa dekat sholat? Semakin jauh kita melaksanakan ibadah sholat itu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ibu-ibu melangkah dari situ 10 langkah kaki 15 menit, Pak. 50 langkah, 15 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15. Itu ibu-ibu sudah berpahala. Saya tadi penarik jalan kaki, langkah kaki di sini sampai 50 langkah. Lebih besar pahala orang yang jauh dari masjid daripada orang yang dekat daripada rumahnya di masjid. Maka untuk itu pentingnya sholat berjamaah. Kita berusaha gitu ya. Kalau sempat ke masjid gitu ya. Sudah ramai masjid. Kalau enggak kita siapa lagi kan? Apa yang pertama itu jauh. Yang kedua itu baru. Apa itu baru? Suatu ketika waktu Sya'ban itu jalan-jalan, ada orang kedinginan. Wahai Sya'ban, bisakah membantu saya wahai Sya'ban? Membantu apa itu? Saya kedinginan. Bisakah saya minta baju wahai Sya'ban? Bisa. Dikasih Sya'ban itu baju yang buruk. Kenapa tidak baru? Semakin baru baju yang kita kasih itu, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga banyak. Apa itu banyak? Suatu ketika Sya'ban ini ada orang minta sedekah. Wahai Sya'ban, bolehkah aku minta sepotong roti? Lalu roti dikeping oleh Sya'ban, dikasih sepotong roti, setengah roti ini. Kenapa tidak banyak? Semakin banyak yang diberikan, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang bersedekah. Pernah ibu-ibu bersedekah, Bu? Pernah bersedekah, Bu? Bapak-bapak pernah bersedekah? Kemana bersedekah, Ibu? Ke masjid. Yo. Ke orang tidak mampu ya. Kalau ada orang bersedekah, kita senang nggak kita? Kalau ada orang bersedekah kepada kita, senang nggak kita? Berarti orang itu pemurah ya. Senang nggak orang-orang bersedekah?
senang. Kita senang kepada orang bersedekah ya. Apalagi Allah lebih senang kepada orang-orang yang bersedekah. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersedekah. Maka untuk itu kisah daripada Sya'ban ini sebagai pegangan bagi kita. Semakin jauh kita melaksanakan ibadah sholat, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang itu takut bersedekah itu. Datang orang minta sedekah, assalamualaikum, tangannya nggak ada, dia buta lagi sebelah tidak. Cepat lari. Kita beri sedekah. Sedekah itu banyak manfaatnya gitu, banyak pahalanya. Pahalanya dicatat oleh perintah Allah kepada malaikat untuk mencatat amal-amal yang baik. Sedekah dicatat, ini sekian. Kalau kita bersedekah kepada orang yang cacat dan yang buta, itu benar-benar asli cacatnya itu. Ibu-ibu cari yang kecil apa cari yang besar? Terus terang aja, kita buka aja lah. Cari yang Bapak-bapak di sini kira-kira ada orang itu minta sedekah rumah kita, assalamualaikum, tangannya nggak ada. Cari kecil apa cari yang besar? Yang malu ngomong ibu. Yang kecil ya. Kebanyakan itu banyak yang kecil ya. Ya bu? Benar yang kecil. Kalau saya itu gantian itu. Datang orang bersedekah kan. Beruntung kita nggak seperti mereka gitu. Kalau saya lain. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mari ke rumah saya. Nah, orang ini nggak ngecuh ya Pak. Jangan kalau orang ngecuh ada kulit ini diikat lagi kan, itu ada yang ngecuh namanya itu asli tadi. Mutanya muta asli gitu. Tangannya memang patah asli, nggak ada pakai tangan gitu kan, atau kakinya nggak bisa melangkah kan, seperti itu asli namanya itu. Nah, jangan buta pesu, pakai kacamata hitam nih. Assalamualaikum. Sudah tunjuk gedang matanya lagi, itu palsu namanya itu ya, harus beda. Kalau saya jadi besar. Jadi besar, kalau ada rezeki ya. Ada rezeki kita jadi besar. Nah ini Pak, nah ini dari saya untuk Bapak ini 100.000. Nah, tapi tolong doakan saya Pak ya, Mas, tolong doakan saya agar saya sehat selalu. Allah angkat penyakit saya dan tidak ada penyakit. Allah menjauhkan musibah, bala dan lain sebagainya. Dia mikir sampai di rumah itu. Dia kan keliling-keliling. Tersedekah kan, kadang di sini, kadang di situ. Dia mikir, wah bapak itu pakai motor buruk lah, dikasih 100.000. Ya, doa dia ya Allah, sehatlah bapak ya Allah, jauhkanlah penyakit bapak ya Allah. Itu benar kepada Allah. Artinya itu, kalau kita semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu kisah Sya'ban ini yaitu kita sedekah, dan bersedekah itu sangat bagus sekali dalam kehidupan kita ini. Kemudian daripada itu, bahwasanya kalau seandainya kita tidak mau bersedekah, duitnya nggak ada, mau mengilah-ilah lah, Mas atau adek, maaf ya, kan enak dia menerima, ini nggak lari, ya, dan seperti itu, gitu ya. Maka untuk itu, hendaklah kita senantiasa seperti kisah Sya'ban ini, semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, itu baru Mi'raj baru ya. Mi'raj Nabi Muhammad ini, yaitu kenapa di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Kenapa di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Kenapa tidak kepada Nabi yang lain? Nabi Muhammad ini waktu dikandung oleh istrinya Ibu Aminah itu, Bu, tidak pernah merasakan letih gitu. Dan ibunya itu Aminah itu tidak pernah sakit gitu. Tatkala mengandung Muhammad ini tidak pernah sakit, tidak pernah letih, biasa-biasa saja. Ya. Lalu lahirlah seorang nabi yang bernama Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sebagai Rasul 40 tahun itu, Nabi Muhammad umur 25 tahun menikah dengan seorang janda yang bernama siapa, Bu? Siti Khadijah. Siapa, Bu? Siti Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad ini mau nikah dengan Siti Khadijah? Kenapa? Karena Siti Khadijah ini orang yang membantu Rasulullah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Kenapa tidak pada Nabi yang lain? Siti Khadijah ini memiliki kesabaran, ketaatan yang kuat di Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Nabi Muhammad ini lemah lembut terhadap istrinya. Bagaimana Nabi Muhammad memanggil istrinya? Bagaimana? Apa, Bu? Bapak, bagaimana Muhammad memanggil istrinya? Ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kalau Pak De ini manggil istri apa, Pak De? Ya. Kalau Pak De ini manggil istri apa? Nyai. Gitu ya. Itu terserah lah, gak ada mau. Kayak ibu-ibu yang baju kuning manggil suami apa, Bu? Hah? Mas? Bujang? Apa manggil suami apa? Hah? Bang? Tuh. Kalau ada istri ibu manggil ibu, Bang, apa ya? Itu ngomongnya. Kalau ada suami ibu manggil, bilang laki, suami manggil istri, I love you. Cepat-cepat ngomong ibu, you love me, gitu ya. Arti itu kan, silakan siapa kita nak manggil silakan. Yang penting tetap rukun dan damai dalam jaminan rumah tangga seperti rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mi'raj, Bang ya. Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad sebelum Mi'raj ini mendapat musibah yang besar. Apa musibah itu? Meninggal ibunya, meninggal bapaknya, meninggal datuknya. Nabi Muhammad ini penuh kesedihan. Kesedihan apa? Ditinggal oleh orang yang dicintainya. Kalau seandainya istri kita meninggal, sedih nggak kita, Pak? Hah? Dikubur? Jelas dikubur lah. Sedih nggak kita kira-kira? Sedih ya. Yang kita cintai, yang kita sayangi meninggalkan kita kan sedih. Tetapi Nabi Muhammad ini ditinggal istrinya, ditinggal ibunya, ditinggal pamannya, orang tuanya, karena Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad. Di Isra Mi'rajkan oleh Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tersabar, tabah, Nabi Muhammad mengembangkan ajaran agama Islam ini. Kalau tak taat mengembangkan ajaran agama Islam, ya, kita hidup ini putus asa, Pak Bu. Karena cobaan-cobaan itu silih berganti. Hari ini kita nengok istri orang yang meninggal.
Besok kapan-kapan orang nengok istri kita lagi yang meninggal. Hari ini kita tengok suami orang yang meninggal. Suatu saat orang akan menengok suami kita lagi yang meninggal. Yang jadi dengan kita ini, karena kita tahu bahwa kematian itu kita alami, kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu. Kita hidup ini bukan selamat di dunia saja. Selamat ini di dunia ini juga selamat di akhirat kita. Selamat di akhirat, selamat kita menujunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadap Allah? Nanti kita menghadap Allah, orang mukmin pada hari itu berseri-seri wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah tazunna yaf'alu biha fakirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Wajah-wajah orang durhaka pada hari itu hitam muram. Mereka yakin bahwa mereka akan diliputi oleh malapetaka yang dahsyat. Itu kalau kita dunia ini artinya supaya kita ini lebih dekat kita meninggalkan, lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita takut dengan Allah, ya, kita mendekat diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita wajah kita berseri-seri di dunia ini, insya Allah di akhirat nanti juga wajah kita berseri-seri dengan air wudhu kita. Kita cuci muka kita, tangan kita, kaki kita bersihkan. Tetapi wajah orang kafir pada waktu itu nanti hitam muram gitu. Mudah-mudahan kita semua hendaklah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu hendaklah kita semakin lama kita hidup, semakin bertambahlah umur kita hidup. Semakin bertambah umur kita hidup, semakin dekat kita ke alam barzakh dan alam akhirat itu. Setelah kita menempuh alam akhirat, alam barzakh, kita tidak mungkin lagi kepada alam dunia ini. Karena Rasulullah itu meninggal dunia, dia nggak mikir di mana hartaku, nggak mikir di mana suamiku, juga nggak mikir gitu, di mana jabatanku juga nggak mikir. Yang dipikir Rasulullah, ummati, bagaimana nasib umat-umat kita ini. Maka saat ini kita mengucapkan salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita nanti bisa mendapat syafaat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Walaupun bapak-bapak nggak ada batuk, saya berhenti 1 jam lebih. Jadi karena untuk itu apa yang saya sampaikan pada malam hari Isra Mi'raj ini cukup Mi'raj aja. Kalau Isra tidak mungkin saya sampaikan waktu habis lagi 1 jam waktu. Isra itu banyak. Nabi melihat orang yang memukul kepalanya, jalan Rasulullah bersama Jibril, jalan-jalan bertemu dengan sekelompok manusia yang memukul kepalanya. Lalu Muhammad berkata, wahai Jibril, kenapa mereka itu wahai Jibril? Ya Muhammad, kata Jibril, itulah perumpamaan orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan teguh pendirian kita dalam hidup dan kehidupan ini, agar sholat 5 waktu ini usahakan sampai kita tinggalkan. Istri tidak bisa membantu kita, suami juga tidak bisa membantu kita, hanya kita sendiri-sendiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna fil jasadi mudghatan iza soluhat solatal jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya dalam hatimu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah yang keluar, Pak. Ngomong-ngomong yang bagus, langkah-langkah yang bagus, penglihatan yang bagus. Tetapi apabila dagingnya buruk, maka buruk yang keluar. Dengki, iri, sombong, takabur. Ketahuilah semua daging itu adalah hati. Maka hati itu kita kokohkan, kita mantapkan qalbin salim hati kita ini agar teguh pendirian di antaranya untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan adalah kita senantiasa banyak-banyak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan kita hidup ini. Saya Ustaz juga ada salah banyak kesalahan kita hidup, Pak. Salah tengok, salah pandang, salah perbuatan kita, salah timbangan kita, salah tujuh orang kita, dan sebagainya. Banyak kesalahan kita. Tak lain kita hanyalah bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat mencintai hamba-hamba yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan hatinya. Mudah-mudahan kita biasa membersihkan hatinya. Pada hakikatnya kita membersihkan kalbu kita. Nabi Muhammad sebelum Isra diarahkan oleh Allah, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Kotoran-kotoran yang alam tubuhnya itu dikeluarkan, dimasukkan oleh Jibril itu ilmu, hikmah, marifat untuk membersihkan tubuh Muhammad itu. Akhirnya Muhammad mendapat gelar Isra diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Kami sampaikan apabila ada sebenarnya mohon dapat dimaafkan. Hati-hatilah kita memetik bunga, jangan sampai tersangkut duri di tangan. Pandai-pandailah kita hidup di dunia agar kita selamat sampai tujuan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.